Selama lebih dari satu dekade ini, ada satu pertanyaan yang, wah, benar-benar menghantui panggung politik Indonesia. Simpel aja pertanyaannya, ijazah seorang presiden itu asli atau enggak sih? Yap, 11 tahun. Selama itu loh, satu pertanyaan ini aja udah cukup buat bikin badai. Dari mulai gugatan hukum, serangan politik, bahkan sampai, memecah belah kita sebagai bangsa. Dan intinya cuma satu, ijazah Universitas mantan Presiden Joko Widodo itu asli atau gimana? Di satu sisi, ada yang bilang ini pemalsuan terang-terangan. Di sisi lain yang dituduh bilang, wah ini sih serangan politik. Nah loh, jadi mana yang benar? Oke, daripada bingung, yuk kita bedah aja bareng-bareng buktinya satu persatu. Oke, jadi pusat dari semua drama ini tuh, ya ini, satu file hasil scan ijazah. Cuma satu file ini loh. Nah, sekarang coba kita zoom in, kita lihat lebih dekat apa aja sih detail-detail yang bikin heboh dan diperdebatkan tanpa henti ini. Pertama, soal font atau jenis hurufnya. Pihak yang menuduh bilang, ini fontnya Times New Roman. Kayaknya di tahun 1985 font ini belum ada deh. Nah, ini menurut mereka jadi bukti kuat pemalsuan. Tapi, tunggu dulu. Pihak pembela punya argumen lain. Katanya, percetakan-percetakan komersial di zaman itu ya udah biasa pakai font ini. Jadi bukan sesuatu yang aneh atau mustahil. Oke, lanjut. Isu kedua, watermark atau tanda air universitasnya kok nggak ada? Nah, ini bagi para kritikus, jelas ini red flag lagi, tanda bahaya. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran bukti pemalsuan? Atau jangan-jangan cuma karena hasil scan atau fotonya yang resolusinya rendah? Jadi ya nggak kelihatan, semacam hantu digital gitu. Terus ada lagi nih, coba perhatiin, ada garis merah tipis banget di bawah foto. Buat sebagian orang, ini bukti cap stempel di dokumen palsu. Tapi buat para ahli forensik digital, mereka bilang, santai dulu, ini bisa jadi cuma color bleeding. Itu loh distorsi yang biasa banget terjadi kalau gambar dikompres. Jadi mana yang benar? Nah, buat pihak penuduh, gabungan dari semua kejanggalan tadi, font, watermark, garis merah, itu udah cukup. Kesimpulannya ya cuma satu, dan ini disuarakan keras banget sama mantan Menteri Roy Suryo. Ini adalah file yang palsu. Bohong. Oke, kalau debat bukti digitalnya aja seruat ini, mungkin kita mikir, yaudah, bawa aja ke pengadilan biar hakim yang mutusin, kan beres. Ternyata nggak segampang itu. Justru, labirin hukumnya malah lebih rumit lagi. Yuk kita lihat kenapa bisa begitu. Coba bayangin, selama bertahun-tahun ini gugatan hukum tuh udah dilayangkan berkali-kali. Nggak cuma sekali dua kali, tapi setidaknya ada 7 gugatan. Dan tujuannya semua sama, minta pengadilan untuk melakukan verifikasi, ngecek keaslian ijazah yang original. Tapi hasilnya nihil. Semua gugatan itu mentok di tengah jalan. Satu persatu, pengadilan dari Jakarta Pusat sampai Solo, semua menolak kasusnya. Alasannya, mereka bilang mereka nggak punya wewenang atau yurisdiksi buat memutuskan soal keaslian ijazah ini. Jadi ya bolanya dilempar lagi. Nah, karena mentok terus di pengadilan, akhirnya muncul tuduhan kriminalisasi. Maksudnya apa sih? Ini istilah buat menggambarkan situasi di mana sistem hukum seolah-olah dipakai buat ngebungkam orang-orang yang punya pendapat beda. Jadi pihak yang mempertanyakan ijazah, termasuk Pak Roy Suryo, merasa mereka ini sengaja dijadikan target hukum. Oke, jadi jalur hukum buntu nih. Terus gimana dong? Akhirnya, fokusnya bergeser. Orang-orang mulai mikirin solusi politik, cara lain buat mengakhiri drama yang udah bikin capek dan memecah belah ini. Ada 2 usulan utama yang muncul. 2 jalur ini benar-benar beda banget pendekatannya. Yang pertama, ibaratnya solusi dari atas. Presiden yang sekarang diminta turun tangan, kasih abolisi buat menghentikan semua proses hukum. Alasannya, demi stabilitas nasional. Nah, solusi kedua ini lebih ke bawah. Minta langsung ke mantan presidennya, Pak tunjukin aja ijazah aslinya ke publik. Simple kan? Soal transparansi. Nah, ngomongin abolisi tadi, ini apaan sih? Anggap aja ini semacam tombal reset dari presiden. Ini adalah hak istimewa kepala negara buat menghentikan proses hukum seseorang. Tujuannya bukan buat bilang siapa salah, siapa benar, tapi lebih buat menjaga stabilitas sosial. Jadi, persatuan bangsa dianggap lebih penting daripada satu kasus hukum. Oke, setelah kita lihat perdebatan digitalnya, labirin hukumnya sampai usulan solusi politiknya, pertanyaannya sekarang, kita ada di mana? Udah lebih dari 10 tahun, apa kita jadi lebih dekat dengan kebenaran? Kenyataannya adalah kita masih di sini dengan misteri yang sama. Satu-satunya barang yang bisa menyudahi semua spekulasi ini, yaitu ijazah fisiknya yang asli, sampai sekarang belum pernah ditunjukkan ke publik untuk diverifikasi bersama-sama.
Dan karena bukti pamungkas itu nggak pernah muncul, ya akhirnya para kritikus seperti Prof. Dini Indrayana ini menempatkan tanggung jawabnya ke mantan presiden. Logikanya, sumber masalahnya ada di Pak Jokowi, karena beliau yang pegang bukti aslinya. Kalau bukti itu nggak ditunjukkan, ya kontroversi ini nggak akan pernah selesai. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar kan? Kalau bukti utamanya nggak ada, apa sih yang akhirnya mengisi kekosongan itu? Gosip? Tuduhan? Ketidakpercayaan? Di era yang serba terpolarisasi ini, hubungan antara bukti, kepercayaan publik, dan konflik politik jadi makin rumit. Dan dalam kasus ini, ya pertanyaan itu masih menggantung, belum terjawab. Terima kasih sudah menyimak.